Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Halidah Yasmin dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas sarjana saya dengan judul Studi Pemanfaatan Limbah Padat Akar Wangi sebagai pengganti bahan bakar pada proses distilasi minyak atsiri. Berikut ini merupakan gambar dari limbah padat akar wangi yang dihasilkan dari proses distilasi minyak atsiri. Proses ini membutuhkan 1.500 kg akar wangi yang menghasilkan 18 kg minyak atsiri dan 1.482 kg limbah padat akar wangi. Proses distilasi minyak atsiri ini terdapat di Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu pengukusan, jadi terdapat pembatas antara air dan akar wangi. Distilasi ini menggunakan oli bekas sebagai bahan bakar. Panas yang dihasilkan dari pembakaran oli bekas ini menguapkan air yang selanjutnya melewati akar wangi dan membawa minyak atsiri yang selanjutnya mengalir ke kondensor. Karena akar wangi dilewati uap air, maka limbah yang dihasilkan mempunyai kandungan air yang tinggi. Permasalahan pada distilasi minyak atsiri ini yaitu penggunaan oli bekas sebagai bahan bakar. Oli bekas ini merupakan limbah B3 yang pengolahannya membutuhkan izin khusus. Permasalahan ini bisa diselesaikan dengan mengganti bahan bakar menggunakan limbah akar wangi. Namun terdapat permasalahan lain, yaitu limbah akar wangi mempunyai massa jenis yang rendah. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk menggunakan torefaksi basah dengan harapan bisa meningkatkan massa jenis dan nilai kalor dari limbah akar wangi. Disusun 3 tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik produk torefaksi basah limbah akar wangi. Yang kedua, menentukan parameter proses torefaksi basah optimum agar produk dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar padat dan pupuk cair. Yang ketiga, merekomendasikan pemanfaatan limbah padat akar wangi sebagai bahan bakar padat pada proses distilasi minyak atsiri. Telah disebutkan tadi bahwa dalam penelitian ini menggunakan torefaksi basah. Torefaksi basah ini juga biasa disebut dengan hidrotermal. Hidrotermal berasal dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan termal yang berarti panas. Sehingga proses hidrotermal ini dapat disimpulkan yaitu proses yang menggunakan air pada temperatur tinggi dan tekanan tinggi. Pada penelitian ini digunakan 1.500 gram air dan 150 gram limbah akar wangi yang diproses pada temperatur 150, 175, dan 200 derajat Celcius dengan waktu tunggu 30 dan 90 menit. Produk yang dihasilkan dari torefaksi basah ini yaitu padatan yang digunakan menjadi bahan bakar padat dan cairan yang digunakan menjadi pupuk cair. Selanjutnya, saya akan menunjukkan alur eksperimen hidrotermal. Komponen alat hidrotermal terdiri dari reaktor autoclave, pengaduk, pressure gauge, kontrol panel, motor penggerak, motor switch, puli, mur, dan baut. Material yang digunakan yaitu limbah akar wangi dan aquades. Prosedurnya yaitu masukkan limbah akar wangi ke dalam reaktor autoclave, disusul dengan memasukkan aquades. Pasang tutup reaktor, lalu kencangkan dengan mur dan baut. Pasang termokopel, dan hubungkan motor dengan puli. Atur temperatur, dan nyalakan pemanas. Temperatur dan tekanan akan meningkat. Lalu tunggu hingga temperatur yang diinginkan tercapai, dan nyalakan pengaduk. Jika waktu tunggu yang diinginkan sudah tercapai, matikan pemanas, dan lakukan proses pendinginan. Setelah dingin, buka katup pengaman, lepaskan puli dari pengaduk,
dan lepaskan juga mur dan baut. Buka tutup reaktor, lalu keluarkan produk padatan dan cairan ke dalam gelas ukur. Pisahkan produk padatan dan cairan. Ini merupakan produk padatan, dan ini merupakan produk cairan. Selanjutnya, masuk ke hasil eksperimen. Semua data akan ditunjukkan dengan kode seperti berikut, yaitu 3 angka pertama menunjukkan temperatur, dan 2 angka terakhir menunjukkan waktu tunggu. Berikut ini merupakan limbah padat akar wangi sebelum diproses torefaksi basah. Gambar lain menunjukkan produk padatan dari torefaksi basah. Dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu tunggu di masa yang sama akan menurunkan volume. Hal ini menunjukkan bahwa massa jenis dari produk padatan torefaksi basah meningkat, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini. Pada waktu tunggu 30 menit, massa jenis akan meningkat secara signifikan di temperatur 175 ke 200. Sedangkan pada waktu tunggu 90 menit, massa jenis meningkat secara signifikan pada perubahan temperatur dari 150 ke 175. Peningkatan massa jenis ini yaitu sekitar 500%. Selanjutnya dilihat dari nilai kalor atas. Dengan meningkatnya temperatur dan waktu tunggu yang lebih lama, nilai kalor akan meningkat dari limbah akar wangi sebelum diproses torefaksi basah. Dari massa jenis dan nilai kalor atas, dapat dihitung densitas energi produk padatan. Secara umum, dapat dilihat bahwa densitas energi akan meningkat dengan meningkatnya waktu tunggu dan temperatur. Perubahan densitas energi mulai terjadi secara signifikan pada temperatur 175 dengan waktu tunggu 90 menit. Namun demikian, jika dibandingkan dengan produk torefaksi basah yang memiliki densitas energi paling tinggi, oli bekas memiliki densitas energi 12 kali lebih tinggi dibandingkan produk torefaksi basah pada temperatur 200 dan waktu tunggu 90 menit. Selanjutnya, dilihat dari sisi energi yang dihasilkan dari padatan akan menurun dengan meningkatnya temperatur dan waktu tunggu, sementara kebutuhan energi akan meningkat. Kebutuhan energi ini terdiri dari proses torefaksi basah dan pengeringan. Energi yang dihasilkan dari padatan sangat kecil. Hal ini disebabkan karena padatan yang dihasilkan memang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan produk cairan. Produk cairan ini selanjutnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk cair. Untuk memanfaatkan produk cairan menjadi pupuk cair, perlu diketahui kandungan NPK pada produk cairan tersebut. Dapat dilihat dari grafik bahwa proses torefaksi basah tidak berpengaruh terhadap kandungan NPK pada produk cairan. Namun, kandungan NPK tersebut sudah mendekati kandungan NPK pada pupuk X, yang merupakan pupuk yang dijual di pasaran. Walaupun begitu, baik produk cairan torefaksi basah maupun pupuk yang dijual di pasaran ini, keduanya masih belum memenuhi standar minimum jumlah kandungan NPK dari pemerintah, yaitu 2-6%. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa proses torefaksi basah ini dapat berpengaruh pada massa jenis yang membuat terjadinya peningkatan yang signifikan pada temperatur 175, 90 menit, dan 230 menit.
pada nilai kalor, terjadi peningkatan sebesar 6-11% dibandingkan dengan limbah akar wangi tanpa proses torefaksi basah. Dari densitas energi, perubahan signifikan mulai terjadi di temperatur 175 dengan waktu tunggu 90 menit. Dilihat dari kebutuhan energi, pemanasan air dan alat membutuhkan energi yang tinggi. Sedangkan jika dilihat dari kandungan NPK pada produk cairan torefaksi basah, itu sudah mendekati kandungan NPK pupuk cair organik yang dijual di pasaran, namun belum memenuhi keputusan dari Menteri Pertanian. Sehingga proses torefaksi basah ini disimpulkan dapat menjadi proses yang ideal jika tujuannya hanya untuk meningkatkan massa jenis, bukan untuk meningkatkan karakteristik sebagai bahan bakar. Pemanfaatan limbah akar wangi menjadi bahan bakar tetap bisa dilakukan, namun dibutuhkan alternatif solusi lain untuk meningkatkan massa jenis. Salah satu opsinya yaitu dengan pencacahan. Torefaksi basah pada temperatur 200 derajat Celcius dan waktu tunggu 90 menit menghasilkan produk padatan dengan massa jenis yang paling tinggi. Namun jika dibandingkan dengan pencacahan, energi yang dibutuhkan oleh pencacahan akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan torefaksi basah dengan produk yang memiliki massa jenis yang mirip, sehingga dipilihlah opsi pencacahan. Setelah diperhitungkan, sebanyak 250 kg oli bekas yang saat ini digunakan sebagai bahan bakar satu alat distilasi dapat digantikan dengan 973 kg limbah akar wangi. 973 kg ini baru mencakup 77% dari total limbah akar wangi, sehingga masih ada sisa 23% yang tersisa. Sisa limbah akar wangi ini saya usulkan untuk menjadi pengharum ruangan, karena masih terdapat sekitar 0,12% minyak atsiri di limbah akar wangi ini. Dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa torefaksi basah menghasilkan produk padatan dan produk cairan. Torefaksi basah berpengaruh signifikan terhadap massa jenis saat temperatur 200 pada waktu tunggu 30 menit dan 175 pada waktu 90 menit dengan meningkatkan massa jenis hingga 5 kali dari temperatur sebelumnya. Sementara, jika dilihat dari nilai kalor, semua produk sudah setara dengan batu bara tipe lignit A, kecuali pada temperatur 200 dengan waktu tunggu 90 menit yang sudah setara dengan batu bara tipe subbituminus C. Lalu, torefaksi basah dapat menghasilkan produk cairan yang kandungan NPK-nya sudah mendekati kandungan pupuk cair komersial, namun belum memenuhi standar dari Peraturan Menteri Pertanian. Yang kedua, limbah akar wangi ini tetap bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar padat tanpa proses torefaksi basah. Alternatifnya yaitu dengan pencacahan untuk meningkatkan massa jenisnya. Yang terakhir, 77% limbah akar wangi dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar padat, dan sisa 23% dapat dimanfaatkan menjadi pengharum ruangan. Saran yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, perlu diketahui perbedaan pengaruh pencacahan dan torefaksi basah terhadap struktur lignoselulosa dari limbah akar wangi. Yang kedua, diperlukannya uji bakar produk padatan torefaksi basah untuk mengetahui karakteristiknya sebagai bahan bakar. Selanjutnya, tadi telah disebutkan bahwa limbah akar wangi ini mempunyai kandungan air yang tinggi dan masih terdapat minyak atsiri. Ada kemungkinan minyak tersebut terdapat pada permukaan limbah yang basah, sehingga saya mengusulkan untuk menggunakan proses mechanical dewatering untuk mengambil air pada limbah akar wangi. Yang terakhir, yaitu memodifikasi sistem distilasi menggunakan boiler eksternal dan memanfaatkan limbah akar wangi menjadi bahan bakar untuk boiler tersebut. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aja dan Bapak Asep di Kabupaten Garut yang telah membantu dalam pengerjaan tugas sarjana ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.